Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. Ke-1, kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 33 orang. Dan yang belum hadir berjumlah 17 orang. 2. Agenda rapat paripurna, pendapat Wali Kota Batam terhadap Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Ketiga, yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaluddin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam hadir bersama kita dari Dankodaeral 4 diwakili Kolonel Eko Agus Susanto, dari Kapolresta Barelang diwakili AKP Sasmintoro SHMH, dari Danlanut diwakili Ledda Lek Anton, Ketua Lembaga Adat Melayu Yang Mulia Raja Muhammad Amin, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Lembaga Adat Melayu Kota Batam, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya
sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 33 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026 tepat pukul 10:42 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 tahun sidang 2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda pertama rapat paripurna kita hari ini yaitu pendapat Wali Kota Batam terhadap Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Sekedar mengingatkan bahwa Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam merupakan ranperda usul inisiatif DPRD Kota Batam yang telah disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan 1 tahun sidang 2025 dan 2026 tanggal 7 Januari 2026 yang lalu. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf B angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Tahapan selanjutnya adalah pendapat Wali Kota Batam terhadap Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Untuk efisiensi waktu, Wali Kota Batam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Batam. Yang terhormat rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam. Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengusahaan Batam atau yang mewakili. Yang terhormat seluruh asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, instansi vertikal, kepala bagian dan camat sekota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, rekan-rekan pers, hadirin yang berbahagia, dan para undangan yang saya muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam rangka mengikuti sidang paripurna DPRD dengan agenda pendapat Wali Kota Batam atas rancangan peraturan daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami sampaikan permohonan maaf dan salam takzim dari Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad, dan salam hormat dari Wakil Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Chandra, karena beliau berdua berhalangan hadir sedang dinas ke Jakarta. Untuk itu beliau menugaskan kepada kami
Dan mohon izin kami membacakan laporan tertulis beliau. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjaga keberlanjutan masyarakat adat, termasuk lembaga adat yang menjadi penjaga nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya dalam poin 1 huruf 5 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan diatur terkait pembinaan lembaga adat yang menganutnya dalam daerah kabupaten kota merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. Sesuai amanat pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau disebutkan bahwa dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di daerah. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penguatan lembaga adat Melayu dalam pemajuan kebudayaan Melayu di daerah dan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap segenap masyarakat Kota Batam, serta untuk memperkuat warisan budaya dan peradaban lokal di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri dan perdagangan bebas di Kota Batam. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, data Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk Kota Batam kurang lebih mencapai 1,29 juta jiwa dengan tingkat kemajemukan etnis yang cukup tinggi. Kondisi heterogenitas demografis ini menjadikan identitas Melayu sebagai lokal jenius yang perlu dilindungi agar tidak termarginalisasi oleh laju industrialisasi dan migrasi. Lembaga Adat Melayu merupakan sebuah organisasi adat yang berperan menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu serta menjadi benteng peradaban di Batam. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Batam seringkali diposisikan sebagai penjaga adat dan budaya serta mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan legitimasi kultural terhadap kebijakan pembangunan. Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang Lembaga Adat Melayu di Kota Batam, maka tujuan kita bersama untuk melestarikan identitas budaya sekaligus berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, pelembagaan Lembaga Adat Melayu ini di dalam regulasi juga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, struktur, dan kewenangan Lembaga Adat Melayu, memperkuat legitimasi dan otoritas sebagai mitra strategis pemerintah, serta mengoptimalkan fungsi Lembaga Adat Melayu sebagai payung organisasi kemasyarakatan berbasis adat dan budaya Melayu di tengah heterogenitas masyarakat di Kota Batam. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan pertimbangan dan uraian yang telah kami sampaikan di atas, mengingat pentingnya ranperda ini dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat adat sekaligus memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal, serta melaksanakan amanat pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Pemerintah Kota Batam berpandangan bahwa rancangan peraturan daerah ini dapat dilanjutkan ke tahapan atau mekanisme selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, semoga seluruh dedikasi yang telah kita lakukan
untuk pembangunan Kota Batam yang kita cintai ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Sekian. Terima kasih kepada Sekda Batam yang telah menyampaikan pendapatnya mewakili Wali Kota Batam, di mana pada prinsipnya Wali Kota Batam mendukung pembahasan Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Maka sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme selanjutnya adalah tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota Batam atas Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 yang akan datang. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam forum rapat paripurna ini, kami sampaikan hal berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR. Pasal 99 ayat 1 huruf B, anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri. Sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 12 November 2025, Saudara Hendra Asman SHMH selaku Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pimpinan DPRD Kota Batam dikarenakan kondisi beliau yang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Medical Center Singapura. Selanjutnya, berdasarkan surat DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau nomor B-001-DPD-Golkar Romawi 1-Romawi 2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal usulan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 dan surat DPP Partai Golongan Karya nomor B-21-DPP-Golkar Romawi 12-2025 tanggal 31 Desember 2025 yang menyetujui dan menetapkan Saudara Muhammad Yunus Muda SE sebagai pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Kemudian, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Januari 2026 yang menindaklanjuti surat fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batam nomor 046-F-PG-DPR-Batam-Romawi 1-2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal usulan penjadwalan paripurna pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Maka rapat paripurna ini menambah agenda pengumuman dan penetapan usulan peresmian pemberhentian pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029 sekaligus usulan peresmian pengangkatan calon pengganti antar waktu pimpinan DPRD sisa masa jabatan 2024-2029. Berlandaskan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD
dalam rapat paripurna. Ayat 2 dan 3 pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Serta pasal 39 ayat 2, calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Untuk itu, sebelum mengambil keputusan, kami tanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD Kota Batam tentang usulan peresmian pemberhentian pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029 atas nama Hendra Asman SH/MH dan keputusan DPRD Kota Batam tentang usulan peresmian pengangkatan calon pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 atas nama Muhammad Yunus Muda SE. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan telah diumumkan dan ditetapkan usulan pemberhentian pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029, kami selaku pimpinan DPRD Kota Batam mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Saudara Hendra Asman SH/MH atas dedikasi dan pengabdian selama menjadi Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam. Semoga beliau diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat Kota Batam. Dan kepada Saudara Muhammad Yunus Muda SE yang resmi diusulkan sebagai pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam, diharapkan memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat dan Kota Batam. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dinyatakan bahwa pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD Kabupaten Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati atau Wali Kota. Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD agar dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan tersebut. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 46 Ayat 2 menyatakan agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Januari 2026 dan berdasarkan surat dari fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batam nomor 046-PG-DPRD-BTM-Romawi 1-2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal usulan penjadwalan paripurna pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 yang mengusulkan penjadwalan rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 pada tanggal 28 Januari 2026. Selanjutnya keputusan diserahkan kepada forum rapat paripurna. Sebelum mengambil keputusan, kami tanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD Kota Batam tentang perubahan agenda DPRD bulan Januari 2026 yang menjadwalkan rapat paripurna pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 pada tanggal 28 Januari 2026. Apakah dapat disetujui?
Terima kasih. Tepuk tangan. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Sekda Kota Batam beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, rekan-rekan pers, dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 11:01 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.